Selamat siang, kali ini Troll bersama Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara berbicara tentang sekolah tatap muka di masa pandemi dengan protokol kesehatan dan juga melengkapi siswa, guru, juga kepala sekolah dan infrastruktur yang memadai dengan prokes kesehatan. Mari kita lihat acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purwanto, selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan, Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Lingkup kerja saya meliputi 3 kecamatan yang singkatannya Cikoding, Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading. Baik, terkait dengan PTM atau tatap muka, kami itu tidak menunjuk sekolah, tapi kami menghimbau dan minta sekolah untuk mengisi asesmen. Asesmen itu ada 2, yang pertama asesmen kelengkapan sarana prasarana, kemudian asesmen kedua itu terkait dengan SDM, bagaimana gurunya, bagaimana siswa, dan orang tua siswa. Kalau itu sudah, baru dilakukan pelatihan guru, minimal 15% dari jumlah guru untuk pembelajaran blended learning atau pembelajaran campuran. Jika itu terpenuhi, maka sekolah tersebut itu sudah diizinkan untuk tatap muka. Untuk yang kemarin, yang secara DKI itu ada 610 sekolah, di JU2 itu ada 39 sekolah dengan berbagai jenjang, baik negeri maupun swasta. Seiring dengan perjalanannya kemarin PTM tanggal 30 Agustus, itu terhitung tanggal 26 atau 26 Agustus sampai dengan 2 September, kita juga minta sekolah untuk melakukan asesmen untuk tahap berikutnya. Dan asesmen 1-2, alhamdulillah di Jakarta Utara 2, 152 sekolah. Yang saat ini guru-gurunya dari 152 sekolah itu sedang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan untuk persiapan PTM di periode berikutnya. Jadi ini sambil jalan, nanti kalau sudah 2 minggu pelatihan akan muncul SK lagi Kepala Dinas penambahan jumlah sekolah. Kalau siswa, kita sudah bergerilya, kita sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dengan Puskesmas Kecamatan, dengan TNI Angkatan Laut, dengan Polres Jakarta Utara, dan berbagai dunia usaha itu telah melakukan dan sedang juga berjalan terus untuk melakukan vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun. Jadi kita yang lihat secara kesehatan itu usia, bukan jenjang sekolah. Jadi kita menyesuaikan mulai dari secara umum, mulai dari kelas 6 SD, kemudian SMP, SMA, dan SMK. Itu sudah yang untuk dosis 1, sudah lebih dari 84%. Untuk yang di bawah 12 tahun, memang ada ikutan asesmen dan bisa ada beberapa contoh sekolah yang SD atau TK yang dibuka, itu terkait dengan bukan siswanya yang vaksinasi, tapi keluarga yang ada di dalam satu rumah sudah vaksinasi, dan sampai dengan saat mau dibuka sekolah, itu tidak ada gejala apapun yang mengarah ke COVID dalam satu keluarga. Dan kembali, yang anak itu vaksinasi atau yang sudah di atas, itu kembali bahwa senjata terakhirnya adalah izin tertulis dari orang tua. Kalau orang tuanya mengizinkan, maka akan ke sekolah. Kalau belum, itu. Dan pelayanan sekolah itu ada 2 macam. Yang secara luring di sekolah, maksimal 50%, kemudian sisanya secara daring tetap dari rumah. Ya, secara kasat mata itu kesiapan sekolah dalam bidang infrastruktur. Mulai dari masuk gerbang sekolah, itu dijaga dengan pengetesan suhu badan, termogan, kemudian diarahkan masuk ke kelas langsung, kemudian satgas sekolah juga berfungsi secara maksimal mulai dari awal, pintu gerbang sampai dengan masuk sekolah, sampai dengan akhirnya nanti anak dipulangkan.
Salah satu isian asesmen bahwa sekolah harus berkolaborasi dengan nakes. Dalam hal ini puskesmas terdekat. Namun karena jumlah puskesmas dengan jumlah sekolah itu tidak berimbang, maka puskesmas tidak bisa standby 1 ambulan. Tapi disiasati bahwa setiap sekolah itu harus punya nomor telepon call centernya puskesmas. Jadi kalau diketahui anak pada waktu masuk atau sedang dalam belajar ternyata suhunya naik misalnya, itu langsung kita ada satu ruangan UKS atau ruangan yang dikondisikan seperti UKS. Kalau UKS-nya kecil, maka dilakukan beberapa menit sambil nakes. Dan sekiranya nanti ada yang mengambil alih adalah nakes untuk mengatasi hal tersebut. Itu yang mulai pertama, itu tadi alat ya, termogannya. Kemudian setelah itu setiap ruang kelas ada tempat cuci tangan, dilengkapi dengan sabun. Kemudian di setiap ruang kelas ada hand sanitizer. Kemudian semua siswa wajib mengenakan masker dan tidak boleh dibuka selama di sekolah. Selain itu, sekolah juga menyiapkan masker cadangan. Suatu saat misalnya putus atau rusak dan seterusnya, itu pihak sekolah langsung cepat mengatasi. Kemudian selama di sekolah, selama belajar, itu jangan dibayangkan kayak sekolah normal. Kita maksimal itu 4 jam sesuai dengan jenjangnya. Nah, sehingga misal TK mungkin hanya 1 jam, SD mungkin hanya 2 jam, dan seterusnya maksimal 4 jam, dan itu tidak istirahat keluar. Jadi pas pergantian jam pelajaran, nah, itu jam pelajaran juga tidak normal seperti biasa 45 menit, itu berkurang nanti misalnya jeda 15 menit, anak tetap di dalam kelas. Nah, nanti baru masuk ke pelajaran berikutnya. Jadi begitu pulang itu juga tidak serentak. Pakai speaker pengeras suara, misalnya kelas yang ada di ruang A keluar itu dijaga jarak, kemudian dipastikan bahwa di pintu gerbang itu sudah ada penjemput. Kalau belum ada penjemput, disisihkan ke tempat lain yang aman, kemudian diikuti oleh ruang kelas yang berbeda. Ya, saya pesan kepada semua, baik pengelola sekolah, mulai dalam hal ini kepala sekolah sampai kepada perangkatnya, kepada orang tua, siswa, dan masyarakat secara umum, bahwa nggak usah terlalu khawatir dengan sekolah tatap muka, karena semua proses, semua upaya, semua ikhtiar sudah kita jalani. Yang pertama kita tetap melakukan vaksinasi, kemudian kedua secara keseharian mulai dari keluar rumah sampai kembali ke rumah itu tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan di sekolah kita juga berkolaborasi selain dengan kita juga dengan kewilayahan, dengan Pak Lurah, Pak Camat, kemudian dengan perangkatnya ada Satpol PP dan seterusnya. Kalau yang di jalan raya ya ada di sub dan seterusnya. Kita berkolaborasi untuk bagaimana mengamankan siswa itu dari rumah sampai ke sekolah. Di sekolah dijamin aman, kemudian pulang lagi juga aman. Terima kasih sama-sama.